Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, waras sehat. Alhamdulillahirobbil alamin. Masih seger aja nih Pak. Ya. Pak, di sini saya ada tujuan yang pertama yang silaturahmi. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang kedua, ini ada perlu untuk melakukan wawancara terkait pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 ini. Profesi guru dalam jabatan. Kemudian Bapak keberatan ya Pak ya? Insya Allah. Kalau bisa jawab ya tak jawab. Makasih banyak loh Pak. Ya, ini Pak, saya mau tanya-tanya seputar materi high order thinking skill atau yang sering kita kenal dengan berpikir tingkat tinggi nih Pak ya. Pikir tingkat tinggi, oke. Berpikir tingkat tinggi dalam masalah pembelajaran seni musik. Seni musik. Ya, langsung ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Kalau misalkan dari Bapak sendiri, pendapat Bapak tentang pembelajaran aktif itu seperti apa sih Pak? Pembelajaran aktif. Nah, ini yang dimaksudkan pembelajaran aktif. Ada satu pemikiran buat saya adalah proses pembelajaran. Di situ ada dua unsur, ada guru dan ada siswa. Dulu pernah saya mengajar waktu itu dengan CPSA, tapi kan nggak berhasil karena hanya sebelah, tapi sebelahnya enggak. Jadi yang dimaksud dari aktif di sini, siswa harus aktif secara fisik, lalu secara pikiran dia dan lain-lain. Tetapi guru juga harus aktif. Nggak bisa kalau saya seperti dulu kan ada sampai julukan catat buku sampai habis. CPSA nggak seperti itu gitu loh. Jadi maksud saya di sini pembelajaran aktif itu ada dua unsur yang bergerak bersamaan. Nah ini harus digali sedalam-dalamnya sehingga tidak berjalan pincang kan gitu. Itu pembelajaran aktif, enggak gurunya aktif, siswanya diam. Kenapa? Karena materinya nggak sampai. Kenapa nggak sampai? Itu kan harus digali seperti itu. Jadi gimana caranya guru itu mendongkrak siswa, ini loh seperti ini. Siswanya berjalan, gurunya pun berjalan, jadi nggak boleh pincang sebelah. Itu yang namanya aktif seperti itu. Oh, itu ya Pak ya. Wah, menarik sekali nih Pak. Makasih banyak loh Pak. Ya. Untuk yang selanjutnya nih Pak, pendapat Bapak mengenai media dan metode pembelajaran di dalam HOTS itu Pak. Media. Sekarang pertanyaan itu kita jawab satu-satu aja. Media pembelajaran itu sama saja sarana dan prasarana. Kalau namanya sudah masuk ke dalam kaca, di dalamnya itu lain lagi. Nah sekarang pertanyaannya adalah, yang hot itu mau seperti apa sih? Kita guru harus anak-anak begini berpikir tinggi, tetapi gurunya sendiri bagaimana? Terus ketika kita menghendaki sesuatu yang hasilnya baik tanpa didukung suatu sarana, ya ora iso gitu loh. Jadi pemikiran not itu semuanya di situ dirangkum menjadi satu dan semuanya sinkron berjalan sesuai dengan harapan yang akan dituju. Contoh, ini berbicara musik kan ya? Iya. Kita ngajarnya nantinya yang hot-hot, main gitar, lah gurunya sendiri kan belum ada pengalaman di situ dan semuanya itu nanti akan bicara hot ketika si dalang ini mampu menguasai materinya. Lalu diterapkan di sana, nanti anak menemukan sesuatu yang lebih, mungkin seperti itu nanti aktifnya ketemu, hotnya juga ketemu, gitu. Jadi sarana prasarana ya seperti yang dimaksud ya, nggak kayak zaman dulu. Contoh zaman dulu, anak-anak main gitar itu seperti ini loh, kan kita nggak bisa sekarang seperti itu. Gurunya bawa gitar, ini loh tali satu namanya bla bla bla, ini ya kalau ditutup gitu. Anak berpikir, anak melakukan dan anak menghasilkan sesuatu, itulah yang dimaksud seperti itu. Gitu. Jadi nggak kayak anak-anak bola itu bulat, sekarang nggak boleh. Ini bola blok. Dia kan belajar matematika, belajar fisika, bulat, lonjong, kotak-kotak. Seperti itu. Yang nyata. Oke. Berhubungan dengan sehari-harinya Iya, siswa pokoknya. karena kita berbicara musik ya, tentunya kalau kita mengajarkan banyak yang
yang guru sendiri itu kurang bisa menguasai di dalam satu materi, tapi harapannya harus yang hot-hot yang seperti apa. Kalau materinya kita tidak menguasai ya susah. Jadi dari diri kita sendiri baru nanti dilempar kepada muridnya. Oke Pak, itu kan tadi kalau dari segi media ya Pak ya. Kalau misalkan sekarang dari segi metode nih Pak. Metode tadi sudah saya singgung sedikit, sekarang nggak bisa. Anak-anak, yuk kita nyanyi. Nyanyi apa Pak? Do, re, mi, fa, sol. Itu kalau bagi yang sudah pernah mendengar dia hanya meniru. Padahal tidak selamanya seperti itu betul. Contoh, yuk kita lihat seperti setiap hari Senin ada satu deret notasi yang selalu salah. Nanggung remaja diri baam, yang terdengar oleh saya ada sol fa mi re mi do, kan salah. Bela nusa bangsa, kan salah. Jadi metodenya guru di situ, guru harus memberikan gini loh artinya pembelajaran, jangan hanya suruh ngerumah kayak sudah belum tentu betul. Jadi guru itu metodenya harus secara langsung. Coba fa mi re do, artinya apa itu pembelajaran langsung? Iya kan? Jadi jangan anak hanya suruh coba dicari di YouTube, nggak ada betul. Itu caranya. Oke Pak. Artinya guru memang menguasai betul apa sih yang harus diajarkan, bagaimana sih supaya itu tidak terkendala nantinya seperti ini. Ya itu, yuk kita belajar aja sini. Nah, benar banget itu Pak ya. Wah, super sekali nih Pak hari ini. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya Pak ya. Dari Bapak sendiri, strategi apa sih Pak yang perlu dilakukan oleh para guru di Kabupaten Pringsewu ini Pak, khususnya guru seni musik, untuk bisa membiasakan dan menerapkan 4C ya. 4C itu apa? 4C itu berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Kalau saya bukannya bosen ya, saya pengen sih di Pringsewu ini masih apa ya, kalau dibilang ngenes ya monggo, kalau mau dibilang berhasil saya nggak tahu berhasilnya di mana. Yang ada harusnya adalah saya pengen yuk kita sama-sama memulai belajar, jangan malu bertanya, belajar baca ini apa lo, baru ketahuan nanti. Ya kan? Kalau nggak seperti itu ya nggak bisa dong. Coba dibaca lagi itu apa yang 4C isinya itu. Berpikir kritis. Apa yang mau dikritiskan kalau kita nggak ngerti? Nah, ini juga ya Pak ya. Iya kan? Dari mana kita ngerti membaca? Dari mana membaca? Setelah ada artikel kita dibaca. Terus kita nggak tahu baca, lu tanya Pak ini seperti temen konco tolong nggak seperti kan seperti itu. Kalau nggak jangan pernah berharap mau kritis dari mana, nggak ngerti lot gitu kok. Jujur, aku sejujur-jujurnya seperti itu. Gitu. Iya Pak. Ya iya. ya adanya seperti ini, yuk kita memulai dengan sesuatu yang baru. Apa ya? Sebetulnya bukan baru, tapi juga nggak telat. Apa sih salahnya ya? Bapak Ibu guru itu yang memang notabene dalam tanda kurung bukan nggak ngerti ya. Satu males baca, lalu yang kedua males menelaah isi bacaan itu maksudnya apa. Contoh misalnya kayak di seni musik, tahu-tahu kalau saya lihat anak itu main gitarnya kurang dari sini, itu akornya apa sih Pak akor, apakah guru pernah menerangkan? Apa sih Pak akor, asalnya artinya ini kunci di dalam seni musik itu selamanya hanya 3, itu untuk menulis dan membaca notasi balok. Kalau di gitar, di piano nggak ada kunci. Ada Pak di Indonesia salah ngomong. Adanya akor, nada dasar itu ya harus tahu. Nah sekarang pertanyaan, apakah guru seni musik sampai ke arah itu untuk menjadikan sesuatu yang hot? Kalau kita belum tahu ya tanya supaya semuanya bisa berjalan bagus. Berarti semuanya kembali ke pendidiknya dulu ya Pak ya. Dalangin dhisik lah. Nah, kalau siswanya dubrek-dubrek lalaran rangke ya angel sih susah kan gitu. Oh iya Pak. Wah ini mau buka sekali nih Pak. Oke Pak, ini untuk poin yang berikutnya. Kalau pendapat Bapak sendiri itu gimana Pak mengenai instrumen
penilaian berbasis HOTS dalam mata pelajaran seni musik itu Pak di sekolah? Berbasis hot seni musik di sekolah untuk sementara ini ya yang pernah saya lihat itu jauh dari hot, karena apa, satu, pengembangan materinya belum maksimal. Saya nggak akan mengatakan tidak maksimal, belum maksimal lah. Artinya baca itu hanya sekedar dari kulit terus sampai bawah, tengahnya tidak terkupas. Itu permasalahan yang pertama. Artinya adalah ketika kita memberikan suatu soal yang hot, maka anak itu harus kita ajari membedah contoh. Tak kasih contoh. Anak-anak si semester ganjil ini kelas 9 adalah menyanyi solo lagu populer. Sekarang pertanyaannya, menyanyi apa sih? Harusnya seperti itu dasarnya. Menyanyi solo itu apa? Oh ini Pak, kita ini secara seorang diri memberikan sesuatu sehingga orang tertarik. Itu apa sih? Apa instrumen yang di dalamnya? Ya kalau mau tertarik Pak, kita ini ada tenor. Oke, bla 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 bla. Nah, populer apa sih Pak? Kan harus seperti itu. Nah kalau itu sudah terkupas semua, insya Allah anak akan ngerti, dan soal itu apapun nantinya akan terjawab. Nah tadi kan saya pernah nanya juga, yang dimaksud lagu populer adalah yang ngeband Pak. Oke. Kalau dangdut termasuk populer nggak Pak? Masuk. Anak bingung. Nah itu yang seperti itulah yang masuk saya. Anak itu diberikan materi yang sejelas-jelasnya sehingga nanti kalau ada soal mau dibuat pop, apapun bentuknya, anak ngerti, oh yang namanya populer itu adalah lagu yang disukai orang banyak pada waktu tertentu. Arti buat yang seperti apa pasti tetap bisa. Jangan lagu populer ya gendang enggak, itu genre. Itu yang harus dikupas. Yuk teman-teman kita belajar. Aku juga nggak ngerti. Tapi kalau saya pernah melewati itu gitu. Oh iya, ini berarti kalau saya boleh menambahkan dikit, itu berarti kembali pada konsep ya Pak. Konsep yang paling pertama. Iya. Dan itu nggak bisa ditinggal begitu aja makanya. Nah sekarang kan kalau kita mau cerita, sekarang apa sih? Cereng masuk YouTube. Bener nggak yang dilakukan? Benar untuk konsumsi, tapi kita sekarang berbicara tentang pendidikan. Aduh, tersentil ini. Oke Pak. Oke nih Pak. Aduh, ini sebelum kita tutup sesi wawancaranya nih Pak, yang terakhir nih Pak. Boleh nih Pak, saya minta tips dan triknya supaya saya bisa menjadi lebih hot dalam mengajar nih Pak. Hot mengajar, paling pertama kita ya dari diri kita sendiri. Kesiapan kita tentang apa yang harus kita diberikan, apa yang harus kita berikan pada anak, kita siap tidak di sini. Siap dalam arti kata apa? Tadi nomor 1 aktif terhadap siswa. Kalau kita nggak aktif, dari mana kita bisa aktif? Yuk kita belajar lagi, memenuhi isi bak kita dulu, baru ini kita mintakan pada anak, insya Allah. Kan gitu. Kalau nggak gitu, dada aja. Tetap kembali kepada guru yang kompeten dulu ya Pak ya berarti Pak. Artinya apa ya? Belajar sampai sejauh mana sih ya, sejauh-jauhnya kita belajar lah. Kita bareng-bareng belajar. Nggak ada namanya seni itu. Wis tua nggak bisa. Terus. Oh iya. Belajar sampai akhir hayat gitu ya Pak ya. Oke Pak ini. Wah, ini terima kasih atas waktunya Pak. Semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik, dengan sangat baik. Terima kasih atas saran-sarannya. Mohon maaf merepotkan Bapak. Oke, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu Pak. Iya. Oke, sekian dulu Pak wawancaranya Pak. Saya mohon pamit. Terima kasih banyak Pak.